Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devoran Abiu dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang DEMA. Jadi di sini kita akan bahas DEMA dan SEMA ya. DEMA dan SEMA fakultas. Yang pertama kita bahas yaitu adalah DEMA. DEMA sendiri memiliki kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Dan DEMA itu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level fakultas maupun universitas ya. Perlu diketahui kampus negeri yang berada ini naungan Kemendikbud ini menggunakan istilah BEM juga, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk tugas DEMA sendiri yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA ya. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. Lalu yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu fungsinya sendiri ada dua, yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan. Jadi DEMA itu yang bagian kayak jika di suatu lomba ya guys ya, DEMA itu sebagai panitianya yang kayak mengkoordinasi, menginstruksikan, jadi seperti itu. Lalu ada kementerian-kementerian yang ada di dalam DEMA. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Malang. Lalu yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga UIN dengan lembaga-lembaga di luar UIN. Contohnya seperti kayak dari dalam kampus kita akan mengadakan suatu event yang berhubungan dengan kampus lain ya. Jadi yang menjembatani itu lewatnya itu DEMA. Lalu yang ketiga yaitu Kementerian Agama. Nah, untuk Kementerian Agama sendiri dibentuk untuk berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, karena UIN itu kampus yang memadukan pelajaran agama dengan pelajaran umum, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Pada kementerian ini itu berisi pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu politik dan sosial yang sedang beredar di kalangan masyarakat ya. Jadi seperti isu-isu yang viral kayak yang sekarang itu kan, yang viral kan ya yang partai-partai itulah ya. Saya nggak mau ikut-ikut karena kurang tertarik juga di bidang politik ya. Lalu selanjutnya ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian ini mendukung beberapa program-program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri agar menjadi kesatuan yang terus memberikan support kepada teman-teman. Maksudnya kayak pengembangan dan kreativitas itu kayak suatu komunitas di UIN yang mengadakan suatu kayak ya bisa dibilang suatu perkumpulan ya, suatu event yang mengutamakan kreativitasnya, seperti kayak mengurangi biaya untuk memproduksi sesuatu dengan menggantinya dengan barang-barang yang sudah nggak bernilai gitu. Maksudnya nggak bernilai, sudah nggak terpakai ya, jadi seperti itu ya guys ya. Lalu selanjutnya ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di kementerian ini lebih mengarah ke publikasi ya. Jadi kayak mempublikasikan berbagai event, seperti kan di
UIN Malang itu banyak ya kayak organisasinya, seperti halnya kayak kegiatan ekstrakurikuler yang biasa kita sebut di SMA itu ekstra ya. Itu kan ada Instagramnya, jadi ya bisa lewat seperti itu kayak beberapa kegiatan itu didokumentasikan lalu dipublikasikan di forum sharingnya masing-masing, kayak sosial medianya masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa. Jadi SEMA ini tingkatannya di atasnya DEMA ya, di atasnya DEMA, di atasnya HMJ. Nah, SEMA di sini itu juga organisasi intrakampus, tapi pangkatnya itu lebih tinggi ya, di atasnya DEMA, UKM dan HMJ. Jadi SEMA itu bisa dibilang kayak organisasi yang di balik layar. Kalau DEMA kan yang kayak yang panitia, jadi kan terjun ke lapangan langsung. Nah, SEMA itu kayak di atasnya panitia. Jadi seperti halnya kayak kalau di sekolah itu kepala sekolah, jadi di balik layar ya, sesekali muncul ke lapangan, turun ke lapangan, cuma nggak sesering DEMA gitu loh guys. SEMA juga memiliki fungsi diantaranya advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Lalu adapun tugas-tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA. Jadi DEMA itu dikontrol terus oleh SEMA ya, lalu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, SEMA itu lebih ke di balik layarnya, jadi nggak langsung terjun ke lapangan. Jadi ada kayak SEMA memberi ini, lalu yang diberi SEMA itu akan dikerjakan oleh DEMA. Jadi seperti itu ya guys. SEMA juga memiliki beberapa wewenang seperti kayak mengawasi pelaksanaan program kerja, terutama kayak program kerja DEMA ya, lalu mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, lalu menunjang dan mempertimbangkan secara aspirasi mahasiswa, dan membentuk undang-undang bersama presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ya, jadi seperti itu wewenang SEMA. Jadi SEMA itu kayak apa ya, kayak kalau di negara kita itu SEMA kayak lembaga legislatifnya negara ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau SEMA kan lingkungannya kayak kemahasiswaan di fakultas, lalu di universitas, nggak sampai satu negara lah ya. Lalu selanjutnya ya, struktur SEMA itu terdiri dari ketua umum, lalu bawahnya ada sekretaris jenderal, lalu ada bendahara, lalu ada ketua komisi, di bawahnya ketua komisi ada anggota komisi, dan ada staf ahli. Jadi seperti itu kayak struktur dari SEMA sendiri ya. Dan komisi itu sendiri terdiri dari komisi advokasi dan hukum, jadi yang berada di bagian kayak hukum yang membuat tata tertib ya. Lalu kayak komisi organisasi dan kemahasiswaan, ini lebih ke arah ya, pembagian kemahasiswaan di bidangnya. Lalu komisi administrasi dan keuangan, nah untuk yang komisi administrasi dan keuangan ini lebih ke kayak kalau di struktur kelas itu ke bendahara, jadi yang memegang keuangan dan kayak pemasukan dan pengeluaran itu yang mengontrol itu komisi administrasi ini. Lalu ada komisi informasi dan komunikasi, jadi yang informasi dan komunikasi ini lebih ke arah publikasi setiap event, terus
jika ada suatu event lalu yang memberikan kayak arahannya, menentukan tata tertibnya, tanggal-tanggalnya, itu yang menentukan itu dari Komisi Informasi dan Komunikasi. Jadi seperti itu ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.